merendahkan diri terhadap kehendaknya, menerima apa yang telah ditakdirkannya, menerima atas kehendaknya, dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan untuknya. Tidak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain komitmen ketakwaan, marilah kita juga senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nikmat yang senantiasa kita syukuri ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah dan Penyayang. Jangan sampai kita menjadi insan yang kufur atas nikmat Allah sehingga kita akan mendapatkan azab yang besar. Wa in ta'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat pedih. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, beribadah dan bersyukur menjadi keniscayaan untuk terus dipertahankan dan diperkuat dalam kehidupan kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana tidak saat ini kita bisa rasakan sendiri bahwa kita dan seluruh umat beragama di Indonesia bisa beribadah dengan tenang dan nyaman tanpa gangguan dan larangan. Tidak seperti negara yang penuh dengan konflik dan peperangan. Mereka harus beribadah dalam kecemasan dan rasa was-was karena bisingan peluru dan bom yang terus mengancam keselamatan hidup mereka. Kita sudah menikmati karunia Allah yang sangat luar biasa ini berupa kemerdekaan melalui wasilah para pejuang yang telah berkorban jiwa dan raga, sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud menjaga kedamaian dan ketenangan dalam suasana kemerdekaan saat ini. Terlebih pada hari kemarin tanggal 22 Oktober tahun 2024 yang bertepatan dengan Hari Santri, kita harus mengingat perjuangan para ulama, para kiai, serta para santri yang memiliki kontribusi besar dalam kemerdekaan Indonesia. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, penetapan Hari Santri yang kita peringati hari kemarin adalah merupakan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 pada tanggal 15 Oktober 2015. Hari Santri merupakan supremasi perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu NICA, Netherlands Indies Civil Administration, membonceng tentara sekutu Inggris hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda kedua pasca kekalahan Jepang oleh sekutu setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan. Justru perjuangan makin tidak mudah ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan karena upaya kolonialisme masih tetap ada. Ulama pesantren sudah melakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi perang senjata saat Jepang menyerah kepada sekutu. Benar saja, setelah proklamasi kemerdekaan terjadi agresi militer Belanda kedua yang puncaknya adalah berupa pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan.
Peperangan melawan agresi militer ini tidak terlepas dari pencetusan fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi jihad ini menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi dari sejarah ini kita juga bisa mengambil hikmah bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama. Sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim, sedangkan nasionalisme tanpa agama akan menjadi kering. Ulama menegaskan hubbul watan minal iman. Nasionalisme adalah sebagian dari iman. Kemudian di era kemerdekaan saat ini, perjuangan yang harus kita lakukan tentu berbeda dengan saat merebut kemerdekaan. Saat ini cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar dengan tekun, menjaga lingkungan dengan baik, saling menghormati dan menghargai sesama meskipun berbeda keyakinan. Kita juga bisa mengisi kemerdekaan dengan belajar agama kepada kiai ataupun ulama secara mendalam dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terkait dengan cinta tanah air, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 64 ayat 66, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairun lahum wa ashadda tathbita." Dan sekalian telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam tafsir Kabir, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Hal ini menegaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Jadi cinta tanah air merupakan fitrah yang terhunjam atau tertancap sangat dalam pada jiwa manusia. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas tentang kisah yang menunjukkan kecintaan baginda Rasulullah SAW kepada kota Madinah dan menjadi dasar disyariatkannya cinta pada tanah air. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fa nadhara ila juduratin madinati aw du'ana qatahu wa in kana ala dabbatin harrukaha min hubbiha. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, dan beberapa hal yang patut menjadi renungan bagi kita bersama untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur dan memperkuat kecintaan kita pada tanah air di momen Hari Santri tahun 2024. Semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan misi utama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan penuh ketenangan dalam suasana kemerdekaan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat aynun bi nadawi wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa tafarisha ma dhahara wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ani sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram wa 'an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat.
اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا بفضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.